Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, grade 4. How are you today? I'm hoping that you are always healthy and happy at home. Halo, teman-teman kelas 4. Bertemu dengan Miss Putih di pelajaran Science. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk belajar dari rumah. Starting from today, you will learn science with me. Mulai hari ini, teman-teman akan belajar sains dengan Miss Putih. I'm hoping that you are enjoying learn science with me. Semoga teman-teman enjoy ya atau senang untuk belajar sains dengan Miss Putih. Okay, so today we will learn about properties of materials. Hari ini kita akan mempelajari tentang karakteristik pada bahan dasar. Okay, before we study, let's say basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kemarin teman-teman sudah belajar tentang macam-macam bahan dasar atau materials, yaitu ada wood, kayu, kemudian ada fabric, kain, lalu ada plastik, kemudian ada metal atau logam, dan yang lainnya. Hari ini kita akan melihat karakteristik dari bahan-bahan dasar. Look at some of the objects around you. Coba teman-teman lihat benda-benda di sekitar kalian. What materials are they made of? Kira-kira mereka terbuat dari apa saja ya? How is each material suitable to the use of the object? Bagaimana bahan tersebut bisa cocok untuk digunakan atau sesuai dengan kegunaan bendanya? Bagaimana ya? Kenapa dia bisa cocok? Jadi, materials have different properties. Setiap bahan dasar memiliki karakteristik yang berbeda. When people make objects, they need to make sure that the material is safe and suitable for use. Jadi, ketika seseorang itu membuat benda, maka mereka harus yakin kalau bahan-bahannya itu safe, aman, dan suitable atau cocok untuk digunakan. Contoh karakteristik yang akan mereka lihat adalah strength atau kekuatan, hardness atau kekerasan, flexibility atau kelenturan, floating or sinking atau tenggelam atau terapung, and the last one is solubility atau kelarutan. Nah, kira-kira inilah yang akan kita bahas hari ini. Oke, tadi kita sudah tahu ada beberapa properties of materials. First is strength atau kekuatan. Second is hardness atau kekerasan. The next one is flexibility atau kelenturan. Then floating or sinking, terapung atau tenggelam. And the last one is solubility atau kelarutan. Mari kita bahas satu persatu. Strength. The strength of a material is how much it can be pulled apart or pressed together without breaking. Jadi, kekuatan itu adalah bagaimana sebuah bahan dapat ditarik atau ditekan bersamaan tapi tidak patah. The safety rope attached to the boy on the ride is made of a strong material. Contohnya, tali pengaman pada anak laki-laki ini, yang terbuat dari bahan yang kuat. If the boy falls, the rope will not break. Ketika anak ini jatuh, maka talinya tidak akan putus. Nah, inilah tanda bahwa talinya itu kuat. Contoh yang lainnya yaitu crane and cables are made of strong materials. Jadi, crane dan kabel yang digunakan untuk mengangkat mobil ini pasti terbuat dari bahan yang kuat, sehingga talinya tidak putus ketika mengangkat mobil. Why is it important to know
which materials are strong and which materials are weak? Kira-kira kenapa ya kita harus tahu mana bahan yang kuat dan mana bahan yang lemah? Next, hardness atau kekerasan. Hardness is how easily a material can be scratched or dented. Jadi, kekerasan itu adalah seberapa mudah sebuah bahan untuk tergores atau penyok. Look at the nail and the plastic ruler in the photograph below. The plastic ruler is scratched by the metal nail. Jadi, di sini ada penggaris plastik yang digores oleh sebuah paku. The nail is made of hard metal. Jadi, pakunya terbuat dari logam yang keras. So, it can scratch the plastic ruler. Jadi, dia bisa menggores penggaris plastik ini. Next, let's learn about flexibility atau kelenturan. Flexibility is how much a material can be bent without breaking. Jadi, flexibility atau kelenturan adalah bagaimana sebuah bahan dapat dibengkokkan atau ditekuk tanpa patah. The ruler below is made of a flexible material. Jadi, penggaris di bawah ini terbuat dari bahan yang fleksibel atau lentur. The material used to make the pencil is not flexible. Tapi, bahan yang digunakan untuk membuat pensil ini tidak lentur, karena pensilnya patah. The pencil breaks when it is bent. Pensilnya patah ketika dibengkokkan. So, it is not flexible. Jadi, dia tidak lentur. Floating or sinking. Terapung atau tenggelam. What happens to a cork when it is placed in a container of water? Kira-kira apa yang akan terjadi ketika sumbat gabus atau sumbat sebuah botol diletakkan ke dalam sebuah tempat yang berisi air? What happens to a rock when it is placed in a container of water? Lalu, apa yang akan terjadi pada batu jika dimasukkan ke dalam tempat yang berisi air? Nah, ini adalah cork. The cork, and ini adalah plastic boat. The cork and the plastic boat float when placed in water. So, what is float? Some materials such as cork stay on top of water. Jadi, beberapa bahan, contohnya adalah cork, yaitu sumbat botol ini, akan tetap berada di atas air, atau yang kita sebut sebagai terapung. But, other materials such as rock fall to the bottom of water or sink. Tapi, bahan yang lainnya, contohnya adalah batu, dia akan jatuh ke dasar tempatnya. Sehingga kita sebut dia sebagai tenggelam. So, the marble and the rock sink when they are placed in water. Contoh lain dari floating or sinking adalah a boat. Kita tahu bahwa perahu selalu berada di atas air. Maka, a boat floats in water. Jadi, perahunya terapung di atas air. But, anchor sinks in water. Tapi, jangkar selalu tenggelam di dalam air. Inilah contoh dari floating or sinking. The last one is solubility atau kelarutan. When a spoonful of sugar is placed in a glass of warm water, it dissolves. Ketika 1 sendok gula ditempatkan di dalam sebuah gelas berisi air hangat, dia akan menyatu dengan airnya.
Substances that dissolve in water are soluble. Jadi, jika sebuah zat itu menyatu dengan air, maka kita sebut sebagai larut atau soluble. When a spoonful of soil is placed in a glass of water, it doesn't dissolve. Tapi ketika kita meletakkan 1 sendok tanah ke dalam gelas berisi air, maka it doesn't dissolve atau dia tidak bersatu dengan air. Substances that do not dissolve in water are insoluble. Jadi, jika zat itu tidak larut bersama air atau tidak menyatu bersama air, kita sebut sebagai tidak larut atau insoluble. Oke, grade 4, itu tadi 5 properties of materials atau 5 karakteristik dari benda. Yaitu ada strength atau kekuatan, hardness atau kekerasan, flexibility atau kelenturan, floating or sinking atau terapung atau tenggelam, and the last one is solubility. Now, let's take a look to a video. Oke, bagaimana teman-teman eksperimennya? Oke, now it's your turn. Sekarang giliran kalian untuk menyelesaikan activity 15, yaitu dengan melakukan eksperimen sederhana. Kalian bisa pilih 5 benda yang ada di sini, atau memilih benda lain yang ada di rumah kalian. Contohnya adalah pulpen, Lego, penggaris, atau yang lainnya. Kemudian, masukkan benda-benda itu ke dalam sebuah wadah berisi air. Kemudian, teman-teman catat, benda manakah yang akan terapung atau float, kemudian benda manakah yang tenggelam atau sink, atau
Benda mana yang kalian tidak yakin? Ini terapung atau tenggelam? Jika teman-teman sudah selesai, silakan kirim kepada Miss Putih. Oke, this is the end of our lesson. Terima kasih grade 4 sudah menyimak videonya sampai akhir. Semangat ya eksperimennya. Jangan lupa nanti dilaporkan kepada Miss Putih. Let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.